Semuanya, perkenalkan nama saya Anggita Dwi Aulia dengan NIM 2020020003. Kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengikuti saya praktikum ilmu bahan pangan mengenai kacang-kacangan. Selamat menonton! Pada praktikum kali ini adalah alat dan bahan yang saya gunakan. Yang pertama adalah penggaris, timbangan digital, panci, gelas ukur, gelas, kacang mete, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, kacang kedelai, dan sendok. Kacang pertama adalah kacang merah. Kacang merah mengandung serat yang tinggi, indeks glikemik yang rendah, dan komposisi proteinnya sebanyak 11 gram per 100 gram BDD. Kacang ini memiliki panjang kurang lebih 1,7 cm, lebar 0,7 cm, dan tinggi 0,9 cm. Pengamatan pertama adalah menghitung berapa sendok 100 gram kacang merah. Satu sendok, 2 sendok, 3 sendok, 4 sendok, 5 sendok, 6 sendok, 7 sendok, 8 sendok, dan terakhir setengah sendok, berarti kurang lebih 8,5 sendok. Lalu yang kedua adalah mengukur berapa gelas 100 gram kacang merah. Hasilnya adalah 3/4 untuk 100 gram kacang merah. Selanjutnya kita ingin mengetahui berapa berat 100 ml kacang merah. Hasilnya adalah 39 gram untuk 100 ml kacang merah. Selain itu, kita juga mencari persen kotoran dan persen kerusakan dari 100 gram kacang merah. Persen kerusakannya adalah 2%, dan persen kotoran adalah 0%. Selanjutnya, kacang merah akan direbus selama 20 menit di dalam 100 ml air. Sudah matang, saatnya kita amati dan kita coba. Halo semuanya, kali ini saya akan coba rasanya kacang merah setelah saya rebus. Penampakannya seperti ini. Pertama-tama kita akan mengamati aroma terlebih dahulu. Untuk aromanya ada sedikit aroma manis, namun tidak terlalu menyengat. Lalu untuk warna ini menjadi lebih coklat tua daripada sebelumnya. Lalu untuk teksturnya, ini saya coba tekan. Sudah empuk. Lalu selanjutnya kita akan mengamati, merasakan rasa dari kacang merah ini. Untuk rasanya bukan hambar, tapi ada sedikit rasa asin gitu, tapi enak. Kacang kedua adalah kacang tanah. Dalam 100 gram BDD kacang tanah mengandung energi, lemak, dan protein yang tinggi.
Tinggi kacang ini kurang lebih 0,8 cm, lebarnya 0,5 cm, dan tingginya 0,6 cm. Lalu pengamatan pertama adalah berapa sendok makan untuk 100 gram kacang tanah. Totalnya adalah 8,5 sendok makan. Selanjutnya, berapa gelas 100 gram untuk kacang tanah? Hasilnya adalah 3/4 gelas. Lalu, berapa gram 100 ml untuk kacang merah? Hasilnya adalah 46 gram per 100 ml. Yang keempat adalah berapa persen kotoran dan persen kerusakan dalam 100 gram sampel acak kacang tanah. Persen kerusakannya adalah 2%, dan persen kotorannya adalah 0. Selanjutnya, kacang tanah juga akan direbus selama 20 menit dalam 100 ml air. Sudah matang, ayo kita amati bersama-sama. Halo, sekarang waktunya kita nyobain kacang tanah. Penampakannya seperti ini. Baik, pertama-tama yang akan saya amati adalah aromanya terlebih dulu. Aromanya aroma khas kacang sali. Sedikit ada aroma manis, namun nggak sekuat yang kacang merah tadi. Lalu untuk warna, ini warnanya menjadi lebih pudar, jadi lebih putih dari sebelumnya. Ya. Lalu untuk tekstur setelah direbus, ini masih agak lebih keras ya daripada kacang merah. Saya coba lagi. Untuk waktu rebusannya sama 20 menit, namun ini lebih keras teksturnya daripada yang kacang merah. Baik, sekarang kita coba untuk rasanya ya. Ketika digigit itu lebih kriuk gitu. Dibilang asin juga enggak, tapi ada sedikit rasa asinnya. Dan itu enak banget. Kacang ketiga adalah kacang kedelai putih. Kacang kedelai mengandung protein dan karbohidrat yang cukup tinggi. Panjang dan tinggi dari kacang ini adalah 0, cm dan lebarnya 0,5 cm. Untuk pertanyaan pertama, hasilnya adalah 8 sendok makan per 100 gram kacang kedelai putih. Pertanyaan kedua, berarti jawabannya adalah setengah gelas untuk 100 gram kacang kedelai putih. Lalu, berapa persen kerusakan dan kotorannya? Persen kerusakannya adalah 1%, dan persen kotorannya adalah 0%. Hasilnya adalah 65 gram per 100 ml kacang kedelai putih. Lalu kita rebus bersamaan dengan 100 ml air, lalu amati aroma, tekstur, warna, dan rasanya. Baik, kita lanjut ke kacang yang ketiga, yaitu kacang kedelai putih. Pertama-tama, saya akan mencium dulu aromanya. Menurut saya sendiri, aroma dari kacang kedelai putih ini nggak terlalu kecium ya daripada kacang merah dan kacang tanah yang sebelumnya. Jadi aromanya seperti tidak ada atau hambar gitu. Namun yang saya amati perubahan ada pada ukurannya jauh lebih besar daripada biji sebelum direbus. Perubahannya lumayan. Baik, selanjutnya saya akan mengamati warnanya. Untuk warna, saya rasa dia masih sama warnanya dengan sebelum direbus. Namun ada sedikit warna putih karena ukurannya membesar dan seperti ada selaput putih gitu yang melapisi. Jadi terlihat seakan-akan ada pelindungnya ini, warna putih. Lalu yang ketiga, yang keempat, maksud saya kita amati teksturnya. Untuk tekstur masih keras banget ini dibandingkan kacang merah dan kacang tanah tadi. Kacang tanah tadi setelah ditekan agak kuat tuh bisa terbelah dua, namun ini tetap tidak bisa terbelah. Baik, kita lanjut untuk mencicipi rasanya. Oke, baik, untuk rasanya saya sedikit bingung karena
dibilang asin juga enggak, sedikit. Yang saya rasakan rasanya seperti susu. Benar susu. Agak-agak hambar. Manis juga enggak. Tapi kriuk karena tadi lebih keras. Nah. Baik, kita lanjut. Kacang selanjutnya. Selanjutnya adalah kacang hijau. Kacang hijau kaya akan protein. Ini adalah perbandingan ukurannya dengan kacang kedelai. Panjangnya 0,5, lebarnya 0,3, dan tingginya 0,4. Selanjutnya, berapa sendok untuk 100 gram kacang hijau? Ternyata setara dengan 7,5 sendok makan. Lalu setara juga dengan setengah gelas. Lalu berapa gram 100 ml kacang hijau? Ternyata hasilnya 71 gram per 100 ml. Dari sampel acak ini ternyata berat kotoran dan berat kerusakannya sangat sedikit, sehingga hasilnya adalah 0%. Selanjutnya kacang hijau direbus dan dinilai tekstur, aroma, maupun rasanya. Oke, kita lanjut ya ke kacang keempat, yaitu kacang hijau. Oke, baik, pertama-tama akan diamati itu dari aromanya terlebih dahulu. Aromanya seperti apa? Coba aja. Sebenarnya kalau dikit-dikit gini kurang kecium ya. Saya coba cium. Aromanya sedikit ada manis-manisnya seperti kacang-kacang sebelumnya. Dan ini aromanya khas banget bubur kacang hijau sih, ya jelas karena memang bubur kacang hijau terbuat dari kacang ini. Lalu yang kedua, kita amati dari warna ya. Warnanya banyak kacang yang menjadi lebih kuning. Tidak sepenuhnya kuning, namun mulai menguning gitu. Dan selanjutnya ke tekstur. Oke, untuk tekstur ini, udah hancur. Nggak terlalu empuk kayak kacang merah, tapi nggak terlalu keras juga kayak kacang kedelai. Setara lah sama kacang tanah. Oke, baik. Selanjutnya kita coba cicipi rasanya seperti apa. Ada asinnya dikit, ada hambarnya dikit, dan ada pahitnya dikit. Gimana ya? Kayak nyampur semua gitu, tapi sedikit-sedikit. Menurut saya, dari ketiga kacang sebelumnya, ini yang paling hambar sih menurut saya. Kita lanjut ke kacang selanjutnya. Kacang terakhir adalah kacang mete. Kacang ini memiliki energi, protein, dan karbohidrat yang cukup tinggi. Dengan panjang 2,1, lebar 1,5, dan tinggi 1,1. Lalu, berapa sendok yang dibutuhkan agar setara dengan 100 gram? Ternyata dibutuhkan 7 sendok makan. 100 gram kacang mete juga setara dengan 3/4 gelas. Selain itu, 100 ml kacang mete juga setara dengan 53 gram. Dalam sampel acak ini tidak ditemukan kotoran, sehingga persen kotorannya adalah 0%. Sedangkan untuk persen kerusakannya adalah 28%. Berbeda dengan yang lainnya, kali ini kacang mete akan disangrai. Setelah itu akan diamati aroma, tekstur, dan rasanya. Kita udah sampai ke kacang terakhir, yaitu kacang mete. Kacang mete ini adalah satu-satunya kacang yang saya sangrai, karena seharusnya saya juga mensangrai kacang kenari, namun sayangnya saya tidak menemukan kacang kenari di dekat rumah saya. Jadi saat disangrai, kacang mete ini harum banget dan enak banget. Sekarang kita coba cium lagi ya. Aromanya tuh benar-benar gurih banget, enak banget. Seperti dari harumnya aja tuh udah tahu ini enak gitu. Kita amati dulu ya warnanya. Jadi sebelum disangrai, ini warnanya benar-benar putih aja, putih kekuningan. Dan setelah disangrai, ini ada bagian yang coklat-coklatan. Karena bagian ini tersentuh langsung dengan permukaan wajan yang dipakai. Jadi seperti gosong. Yang ini memang gosong. Sepertinya kelamaan ya. Baik, sekarang untuk teksturnya paling keras dibanding yang lain.
gampang banget patah, gampang banget dipatahinnya. Ya udah patah, dan dari bunyinya juga krenyes banget. Sekarang kita coba rasanya. Dari semua kacang yang udah tadi kita amati, ini yang paling enak, ini yang paling gurih, dan rasanya tuh pas banget. Ini manis, manisnya pas, nggak terlalu kemanisan. Enak, gurih, sesuai sama aromanya. Enak, mantap. Next. Terakhir, ini adalah kesimpulan dan saran yang dapat saya tarik dari praktikum kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.